Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Adik-adik semuanya, teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali masih di channel Dani Arif Guru Desa. Dan kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial. Semuanya sehat-sehat bukan? Ya, alhamdulillah. Semoga semua sehat ya. Pak Guru berharap bahwa senantiasa kita sehat sehingga tetap bersemangat dalam belajar. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar di ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dan kita akan belajar tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan terfokus pada pembelajaran di sejarah kerajaan yang bercorak agama Buddha ya. Karena pada konten yang terdahulu, pada season yang terdahulu, Pak Guru sudah sampaikan tentang sejarah kerajaan Hindu dan yang bercorak Islam gitu. Sama halnya seperti yang dulu bahwa tujuan pembelajaran kita masih sama ya. Dan bisa dipahami bersama ya. Baik, sekarang kita akan memulai. Teman-teman semuanya, seperti yang dahulu sudah kita pernah pelajari bahwasannya kerajaan yang bercorak Hindu itu lebih dulu ada di tanah air Indonesia ini ya. Kemudian sebenarnya setelah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu, muncullah kerajaan yang bercorak Buddha ataupun yang beragama Buddha ya. Di mana kerajaan-kerajaan ini itu terjadi pada abad ke-7 sampai dengan 9 Masehi ya. Dimana kita tahu bahwa agama Buddha masuk di Indonesia ini disebarkan melalui jalur perdagangan karena interaksi antar negara ataupun antar sekelompok ini ya, pulau-pulau yang ada di sekitar kita. Kita ketahui di ASEAN ini ada beberapa negara yang populasinya adalah dalam lingkup agama Buddha ya, misalkan Thailand begitu ya, Filipina dan sebagainya. Nah, agama Buddha ini berkembang ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Kita akan fokus membahas 3 kerajaan yang ada di Indonesia ya. Yang pertama yaitu Kerajaan Mataram kuno, di mana Kerajaan Mataram kuno ini berdiri pada abad ke-8, sekitar abad ke-8 yang berpusat di daerah Jawa Tengah. Kalau kita lihat sejarah teman-teman semuanya, Kerajaan Mataram Buddha ini berada di daerah Medang dan Poh Pitu yang sekarang ada di Jogja dan Solo itu ya. Walaupun sampai sekarang teman-teman kita ataupun arkeolog, para sejarawan itu belum menemukan sebenarnya letak Kerajaan Mataram kuno itu berpusat di daerah mana. Sedangkan kalau kita pelajari situs dan peninggalannya itu ada banyak sekali ya wilayahnya, sampai dengan di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu di pegunungan Lawu itu ya, di Gunung Lawu, kemudian Gunung Sindoro, Sumbing ataupun di Merbabu gitu ya. Nah, di sini ada beberapa gambar yang coba Pak Guru sampaikan tentang peninggalan sejarah kerajaan Mataram kuno ya. Kita sudah tahu ya, Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Kalasan dan Candi Mendut begitu ya. Itu yang pertama terkait dengan kerajaan Mataram kuno. Kemudian yang kedua yaitu Kerajaan Sriwijaya. Ada yang tahu Kerajaan Sriwijaya di mana? Ya, Kerajaan Sriwijaya itu berada di daerah Sumatera. Di mana Kerajaan Sriwijaya ini berdiri pada abad ke-7 dan mengalami masa puncak keemasan yang dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa ya, sehingga kekuasaan daerah wilayah Sriwijaya ini juga cukup luas ya, karena mencakup daerah Sumatera bahkan sebagian Jawa bagian barat gitu ya. Nah, dalam peninggalan Kerajaan Sriwijaya itu ada prasasti beberapa yang coba kita ini ya telusuri, yaitu tentang prasasti Talang Tuwo, prasasti Telaga Batu dan sebagainya. Kemudian kerajaan yang bercorak Buddha yang ketiga yaitu ada Kerajaan Kalingga.
Kerajaan Kalingga ini berdiri pada tahun 647 Masehi. Sebenarnya ini lebih awal ya, karena ini pada abad ke-7 juga, hampir bersamaan dengan dua kerajaan yang sudah kita pelajari tadi. Nah, posisi ataupun letak kerajaan Kalingga di mana ya Pak Guru? Ya, letaknya ada di daerah pesisir utara Jawa ya, yaitu sekitar di daerah Jepara atau Kudus gitu ya, dengan ratu yang terkenal yang sangat bijaksana dan tegas, yaitu Ratu Sima. Peninggalan kerajaan Kalingga ini ditemukan di beberapa prasasti di daerah lembah Gunung Merbabu yang tertuliskan huruf Pallawa dan Sanskerta begitu. Sudah dipahami ya teman-teman, adik-adik semuanya? Ya, untuk pembelajaran kelas 4 ini semoga ini bisa dipahamkan apa yang sudah kita pelajari tentang 3 kerajaan bercorak Buddha yang ada di Indonesia. Nah, sesuai dengan masukan dan yang disampaikan oleh netizen, kemarin ada yang menanyakan ya adik-adik ya, Pak Guru tolong dimasukkan soal-soal latihan dong. Nah, baik, sekarang kita akan coba berikan soal-soal latihan ya. Tolong diingat apa yang sudah dijelaskan tadi. Dimana soal yang pertama ya, ini uraian dan isi aja. Yang pertama, di manakah letak kerajaan Mataram kuno? Masih ingat ya? Ya, di daerah Jawa Tengah tadi ya. Kemudian yang kedua, apa saja peninggalan kerajaan Mataram kuno? Ya, kalau yang di daerah Jawa Tengah tentunya sangat tahu ya, sangat paham begitu. Yang ketiga, di manakah letak kerajaan Sriwijaya? Di daerah Sumatera ya, letaknya di Sumatera Selatan begitu. Kemudian yang keempat, siapakah nama raja di kerajaan Sriwijaya? Tentunya raja yang memimpin ketika masa kejayaan ya, yaitu Raja Balaputra Dewa. Dan yang kelima, di manakah letak kerajaan Kalingga dan siapakah nama ratu di kerajaan Kalingga tersebut? Letak kerajaan Kalingga itu ada di pesisir utara Jawa begitu ya. Kemudian nama ratu yang terkenal yaitu Ratu Sima. Sampai di sini sudah paham ya semuanya? Baik, apabila sudah paham, tentunya semoga ini bisa bermanfaat bagi kita dalam pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah. Jangan lupa adik-adik teman-teman semuanya untuk tetap like, komen, dan subscribe serta berbagi atau share kepada teman-teman yang lain. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita. Sampai bertemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the